Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Rencana Allah di ujung penderitaan. Saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah saudara diperlakukan buruk oleh orang lain? Pernah? Atau pernahkah saudara diperlakukan buruk oleh saudara sendiri? Kalau kita diperlakukan buruk oleh orang lain, itu mungkin masih bisa kita maklumi. Tapi bagaimana kalau saudara kita sendiri memperlakukan kita dengan buruk, bahkan menginginkan kematian kita? Menyakitkan, bukan? Dan reaksi yang manusiawi adalah kita akan membalas dendam atas apa yang mereka lakukan terhadap kita. Tetapi saudara, tidak dengan Yusuf. Yusuf, ketika dia harus mengalami begitu banyak penderitaan, ketika saudara-saudaranya berniat untuk membunuhnya, tetapi mereka akhirnya menjual dia ke Mesir. Dari kehidupan seorang yang dilayani oleh budak-budak ayahnya, saat ini dia harus menjadi seorang budak yang melayani Tuhannya di Mesir. Tetapi saudara, dalam mengalami semua penderitaan itu, Yusuf tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Bahkan Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Namun yang bisa kita pelajari dari teladan Yusuf ini adalah di dalam setiap penderitaannya, di dalam setiap jalan kehidupannya, apapun yang dialami, baik atau buruk, dia selalu menunjuknya kepada Tuhan. Kita bisa lihat dari ayat kita tadi, ketika kematian ayah mereka, Yusuf, Yakub atau Israel, saudara-saudara dari Yusuf ini ketakutan. Mereka takut bahwa Yusuf akan membalas dendam. Mereka datang dan menyampaikan perkataan yang mereka karang sendiri, seolah-olah Yakub yang mengatakan. Tetapi seperti ayat kita tadi, Yusuf tidak pernah berniat membalas dendam. Dia bahkan mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, namun Allah mereka-reka yang baik kepada aku, yaitu untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Saudara, mari kita kembali sejenak ke belakang, melihat bagaimana penderitaan Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudara. Ketika dia ada di Mesir, dia selalu menunjuk kepada Tuhan. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia diajak atau dibujuk oleh istri Potifar untuk melakukan perzinahan. Tetapi sekali lagi dia menunjuk kepada Tuhan. Aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Lalu saudara, dia akhirnya masuk penjara. Ketika ada di penjara, dia menafsir mimpi dari juru minum dan juru roti. Dia yang menafsirkan mimpi, tapi dia menunjuknya kepada Allah. Bukankah Allah yang membuka arti mimpi? Lalu saudara, ketika dia harus menafsir mimpi dari Firaun, dia lagi-lagi dia kembali menunjuk kepada Allah. Dia mengatakan, bukankah Allah yang membuka arti mimpi? Saudara-saudara, teladan dari yang luar biasa dari Yusuf ini adalah di dalam setiap penderitaan atau prestasi apapun yang dia lakukan, dia selalu menunjuk kepada Allah. Dia selalu membiarkan dirinya terlibat dalam rencana besar Allah. Lalu saudara, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, memang saat itu Alkitab diam 1000 bahasa. Tapi kita bisa melihat dari ayat kita tadi, mungkin saat itu dalam hati dia tetap menunjuk kepada Allah, bahwa saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, menjual dia jauh ke Mesir. Tapi sebenarnya di ujung semua itu ada rencana besar Allah yang Allah persiapkan bagi Yusuf. Dia akhirnya menjadi Perdana Menteri. Dan saudara-saudara, sebenarnya di sepanjang kehidupan Yusuf, di sepanjang penderitaan yang dia alami ketika masih ada di Israel, bahkan sampai dijual jauh ke Mesir, menjadi budak, namun akhirnya menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya di ujung semua penderitaan itu, di akhir semua penderitaan Yusuf itu, ada rencana besar Allah yang Allah siapkan bagi saya dan saudara.
yaitu dengan menghadirkan Mesias ke dalam dunia ini. Saudara, mari kita berpikir sejenak. Seandainya saat itu Yusuf tidak dijual ke Mesir, dia kemudian tidak menjadi Perdana Menteri. Lalu ketika kelaparan hebat itu datang, bangsa Israel lenyap. 12 anak dari Yakub mati semua. Maka dari mana suku Yehuda itu ada? Sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus, dia harus datang, dia harus hadir dari suku Yehuda. Saudara-saudara, pagi ini kita belajar bahwa di ujung penderitaan yang kita alami karena perbuatan orang lain, perbuatan saudara-saudara kita, di ujung semua itu selalu ada rencana besar Allah yang Allah persiapkan. Mungkin saudara, ketika kita mengalami penderitaan itu, hati kita sakit, hati kita pedih. Tetapi saudara, mari kita belajar seperti Yusuf. Seperti apapun perbuatan orang kepada dia, seperti apapun perbuatan saudara-saudaranya kepada dia, dia selalu melepaskan pengampunan kepada mereka. Karena saudara, sebenarnya kita yang dijahati oleh orang lain, oleh teman kita, sahabat kita, oleh saudara-saudara kita, sebenarnya kita pun tidak berbeda dengan mereka di hadapan Allah. Kita adalah orang yang brengsek. Kita adalah orang yang selalu menyakiti hati Tuhan. Kita adalah orang yang selalu berdosa terhadap Tuhan, selalu mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudara, ingat dengar ini. Di ruang hati Tuhan selalu terbuka jendela pengampunan bagi saya dan saudara. Pagi ini saudara, marilah kita ikuti teladan dari Yusuf. Yang pertama, apapun yang kita alami dalam hidup ini, selalu menunjuk kepada Tuhan. Katakan, bukan aku, tapi Tuhan. Yang kedua, seperti apapun yang dilakukan sesama, saudara kita, sahabat kita, orang-orang lain melakukan apapun yang jahat kepada kita, selalu lepaskan pengampunan kepada mereka. Seperti Allah juga melepaskan pengampunan kepada kita. Seperti apapun keadaan saya dan saudara di hadapan Tuhan, seberdosa dan seburuk apapun, sekotor apapun kita di hadapan Tuhan, di ruang hati Tuhan selalu terbuka pintu pengampunan bagi saya dan saudara. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami belajar dari kisah Yusuf, bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia mengalami begitu banyak malapetaka di sana. Namun dia selalu menunjuk kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Dan ketika saudara-saudaranya ketakutan, dia akan membalas dendam. Pada saat itulah dia tetap melepaskan pengampunan untuk mereka. Kami juga harus belajar seperti Yusuf. Dan kami harus menyadari bahwa seperti apa, sekotor apapun dosa kami di hadapan Tuhan, di ruang hati Tuhan selalu tersedia pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.